Setialah, setialah menjadi hamba-Nya. Meski besar rintanganmu, tetap percayalah. Selalu takkan dibimbing ke air yang tenang. Kelak mahkota milikmu di sorga yang terang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, senang rasanya bisa menyapa saudara-saudara sekalian dimanapun saudara berada di dalam Sesafi episode kali ini. Saudaraku, saya yakin dan percaya, bahkan saya berani menjamin bahwa banyak dari saudara-saudara yang pasti akan sepakat dengan saya ketika saya mengatakan bahwa masa-masa pandemi adalah masa yang penuh beban, penuh tekanan, dan penuh tantangan untuk kita semua. Ketika mengalami situasi yang sulit, situasi yang penuh beban, dan situasi yang penuh tekanan, terkadang manusia memiliki satu kecenderungan. Dan kecenderungan yang dimiliki oleh manusia ketika berada di dalam situasi sulit seperti ini adalah gegabah. Tindakan yang gegabah, tindakan yang kadang-kadang kurang pertimbangan, ingin cepat bertindak saja, bahkan tidak direncanakan. Nah, seringkali orang yang memiliki sifat gegabah seperti ini kemudian bukannya mendapatkan jalan keluar, justru malah mendapatkan masalah yang baru. Jadi bisa dibilang orang yang tindakannya gegabah, saudara-saudara, akan menyelesaikan masalah dengan permasalahan yang baru. Nah, sifat gegabah seperti inilah yang akan kita jumpai di dalam kisah yang akan kita baca di dalam pembacaan Alkitab kita. Mari saya mengajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab kita dari 1 Samuel 13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Dalam kitab ini tertulis, ketika dilihat orang-orang Israel bahwa mereka terjepit sebab rakyat memang terdesak, maka larilah rakyat bersembunyi di gua Keluk Batu, Bukit Batu, Liang Batu, dan Beri. Malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad dan Gilead. Sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan oleh Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu itu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi di awal saya sudah mengatakan, tindakan gegabah adalah tindakan untuk kita supaya cepat dapat jalan keluar. Tetapi alih-alih untuk mendapat jalan keluar, justru kita malah mendapat masalah yang baru. Sehingga tadi saya juga mengatakan bahwa tindakan gegabah adalah menyelesaikan masalah dengan permasalahan yang baru. Dan tadi kita telah menjumpai hal yang serupa di dalam bacaan yang telah kita baca. Nabi Samuel menjadi perantara Tuhan kepada Saul.
Melalui Nabi Samuel, Tuhan menetapkan kepada Saul untuk jangan gegabah. Tunggulah selama 7 hari lamanya, maka aku akan bertindak. Tetapi alih-alih untuk mengingat pesan Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Samuel, justru Saul kemudian mengandalkan pikirannya sendiri, mengandalkan ketakutan. Seperti halnya orang di tengah-tengah kesulitan pasti pada akhirnya akan menentukan jalannya sendiri. Dan itulah yang terjadi pada Saul. Masalah begitu besar, situasi yang penuh dengan tekanan, membuat Saul kemudian gegabah dan cepat bertindak. Tindakan yang seharusnya dilakukan nanti akhirnya dipercepat. Sehingga Nabi Samuel kemudian mengatakan, Saul, perbuatanmu itu bodoh. Bodoh yang dimaksud oleh Samuel adalah tindakan yang gegabah. Tindakan yang tidak mau mengingat bahwa Tuhan sejak awal sudah memberikan instruksi. Tetapi karena ketakutan, karena kekhawatiran, dan karena adanya tekanan, kemudian Raja Saul lupa dengan apa yang menjadi perintah Tuhan. Alih-alih mendapatkan jalan keluar, Raja Saul justru kehilangan tahtanya sebagai seorang raja. Dan inilah juga yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tema di dalam perenungan kita adalah fokus terhadap rencana Allah. Ketika kita berbicara tentang fokus terhadap rencana Allah, yang menjadi pertanyaan adalah, masihkah kita setia? Masihkah kita fokus kepada rencana Allah di tengah-tengah situasi yang sulit? Apakah ketika kita mengalami situasi yang sulit, situasi yang berat, suara Tuhan melalui media apapun dan melalui siapapun masih terdengar bagi kita? Apakah di tengah-tengah situasi yang sulit ini kita masih peka untuk dengar-dengaran dan memohon hikmat pada Tuhan? Atau jangan-jangan di dalam situasi yang sulit kita kemudian lebih mengandalkan diri kita sendiri? Saudaraku yang terkasih, senantiasalah untuk mengingat bahwa Allah kita adalah Allah yang hidup. Kita berdoa kepada Allah yang hidup. Kita berbicara kepada Allah yang hidup. Maka tentu saja dengan cara apapun, melalui siapapun, Allah sebenarnya ingin mengatakan sesuatu kepada kita. Maka di tengah situasi yang sulit sekalipun, sejatinya kita perlu senantiasa dengar-dengaran akan suara Tuhan. Kalau saya mau menggambarkannya, kadangkala Tuhan berbicara kepada kita seperti halnya lampu lalu lintas. Ada 3 jawaban dari Tuhan. Dan kita harus dengar-dengaran akan pesan dari Tuhan. Lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau. Ya. Ada saatnya Tuhan mengatakan, silahkan, melangkahlah. Maka kita bisa saat itu juga melangkah sesuai dengan apa yang telah kita rancangkan. Ada saatnya Tuhan mengatakan, waspadalah, hati-hati, tunggu dulu, lampu kuning. Maka bisa jadi kita harus berjalan, atau kita kemudian mencari jalur yang lain, waspada, bisa berjalan ke arah lurus atau belok ke jalur yang lain. Atau Tuhan mengatakan, tidak, jangan melanjutkan, lampu merah. Lampu merah yang diberikan oleh Tuhan menjadi indikasi bahwa itu bukan sesuai dengan rencana Tuhan. Maka Tuhan melalui cara apapun, melalui media apapun, dan melalui siapapun, pasti akan membuat kita tidak bisa menempuh jalur yang kita tentukan tersebut. Karena tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan di dalam kehidupan kita. Apakah ketika rencana kita tidak sesuai dengan rencana Tuhan, kita masih bisa menempuhnya? Pertanyaannya seperti itu, maka jawabannya ya bisa saja. Akan tetapi resiko ditanggung oleh kita sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Raja Saul. Apakah ketika belum waktunya Raja Saul mempersembahkan korban bakaran, apakah dia tidak bisa melakukannya? Dia bisa melakukannya, tetapi resiko ditanggung sendiri. Karena apa yang dilakukan Raja Saul tentunya tidak sesuai dengan apa yang sudah Tuhan instruksikan sejak awal kepada Raja Saul. Maka sebagai orang percaya, sebagai orang yang selalu mengimani Tuhan kita adalah Allah yang hidup, hendaknya lah kita peka akan suara Tuhan tadi. Apakah Tuhan menghendaki ya, atau Tuhan memberikan pesan hati-hati, atau malah Tuhan bilang jangan, aku sudah merancangkan yang lain untukmu. Pesan Tuhan inilah yang harus senantiasa kita cari. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang penuh tekanan, sebenarnya bukan kemudian kita tidak bisa mendengarkan suara Tuhan. Siapa tahu perasaan khawatir kita, perasaan takut kita, perasaan cemas kita yang kemudian membuat suara Tuhan seolah-olah tidak terdengar. Karena apa yang ada di mata kita, apa yang ada di hati dan pikiran kita sudah terfokus kepada masalah yang kita hadapi, tetapi tidak melihat kepada peluang apa yang bisa kita tempuh di dalam permasalahan tersebut. Dan tidak melihat
ada jalan keluar apa yang bisa kita tempuh. Fokus kita hanya kepada permasalahan, dan itulah yang membuat kita gegabah. Tetapi melalui firman Tuhan, melalui kisah Raja Saul yang kita telah baca tadi, kita diingatkan kembali untuk kita kemudian senantiasa mencari suara Tuhan tersebut. Saudara, di akhir perenungan ini, saya mau mengajak kita semua untuk mencoba berkomunikasi dengan Tuhan di dalam doa kita. Mari kita ambil sikap berdoa, saudara-saudara. Mari kita ambil sikap berdoa, luangkanlah waktu untuk Tuhan, berikanlah waktu pribadi kita untuk bercakap-cakap, berkomunikasi dengan Tuhan. Apabila kita membutuhkan suasana yang hening, biarlah kita saat ini berada pada tempat yang hening, biarlah di dalam keheningan ini kita merasakan kehadiran Tuhan. Dan di dalam keheningan kita yakin dan percaya bahwa saat ini kita sedang bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika Tuhan berada di depan kita, maka kita sebagai orang percaya harus senantiasa meyakini bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah yang hidup. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Maka di dalam waktu teduh kita bersama dengan Tuhan ini, kita ungkapkanlah keluh kesah kita. Kita suarakanlah isi hati kita. Ekspresikanlah perasaan gundah gulana, rasa sedih, rasa cemas, rasa takut yang saudara-saudara rasakan. Ungkapkanlah itu di hadapan Tuhan. Tuhan kita tidak mungkin tidak mendengarkan kita. Dia sedang berada di hadapan kita dan mendengarkan segala keluh kesah kita. Ungkapkanlah isi hati kita. Apabila ada kecemasan, ada rasa gelisah, ungkapkanlah. Apabila saudara-saudara membutuhkan ekspresi perasaan, apabila saudara perlu menangis di hadapan Tuhan, menangislah dan ungkapkanlah segala perasaan saudara kepada Tuhan. Jangan ada yang ditutupi. Masalah apapun, situasi apapun, ungkapkanlah kepada Tuhan. Akuilah kepada Tuhan apabila kita gelisah. Akuilah kepada Tuhan apabila kita sedang gundah gulana. Akuilah perasaan kita saat ini. Dan ketika kita sudah mengungkapkannya dan mengakui perasaan kita tanpa ada yang kita tutupi di hadapan Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap iman percaya kita ungkapkan kepada Tuhan dan kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, inilah aku anakmu. Aku tahu bahwa pergumulan hidupku selalu ada. Aku tahu bahwa jalan hidup ini tidak pernah lurus. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit akan selalu cerah. Jalan hidup tidak selalu lurus, tetapi penuh dengan lika-liku kehidupan. Ada kalanya badai menerpa di dalam langkah kehidupanku, tapi aku yakin dan percaya, aku kuat bersama dengan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Oleh karena itu, aku memohon kepada Tuhan. Aku tidak memohon kepada Tuhan, aku meminta jalan hidup yang serba enak. Aku tidak meminta kepada Tuhan jalan hidup yang serba gampang dan serba mudah dan serba instan. Tetapi aku berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memperlengkapi aku dengan kekuatan agar aku kuat dalam menjalani setiap situasi di dalam kehidupan ini. Dan aku yakin dan percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya untuk jatuh sampai tergeletak. Tuhan selalu menopang anak-anak dan Tuhan selalu memberikan rancangan yang terbaik untuk anak-anaknya. Ini ya Tuhan, kuatkanlah aku dan tuntunlah aku agar aku senantiasa setia untuk mencari hikmat Tuhan, untuk dengar-dengaran akan suara Tuhan. Bukalah hati dan pikiranku agar aku dapat peka akan suara Tuhan melalui apapun dan melalui siapapun Tuhan berbicara. Aku siap untuk mendengarkan suara Tuhan dan mencarinya. Ini aku kuat dan siap untuk melanjutkan langkah kehidupanku bersama dengan Tuhan. Bukan berarti jalan serba gampang dan serba mudah dan serba enak serta serba instan. Tetapi bersama-sama dengan Tuhan dalam situasi apapun, aku pasti kuat. Dan biarlah kita kembali di dalam seharian kita dengan kekuatan dari Tuhan, dan biarlah kita senantiasa diperlengkapi untuk fokus kepada rencana Tuhan. Amin. Demikianlah perenungan pada saat ini, saudara-saudara. Tetap kuat di dalam menjalani hari-hari yang penuh dengan beragam situasi, terkadang berat, namun terkadang juga mudah. Tetapi yakin dan percaya, kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dan karena kita kuat di dalam Tuhan, fokuslah terhadap rencana Tuhan dan senantiasalah mencari hikmat
dan dengar-dengaran akan suara Tuhan yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui apapun dan melalui siapapun. Tuhan memberkati, tetap semangat di dalam menapaki setiap langkah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Young man! What is your name? David, sir! My name is David! I anoint you, David of Bethlehem, to be the next king of Israel. Once Saul